Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran daring BPKN kelas 10 video 12. Pada bab 4 ini kalian akan mendalami harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah dengan cara memaknai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan memaknai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisis hubungan struktur dan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pertemuan yang pertama ini, Bapak akan menjelaskan mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak akan menjelaskan mengenai sub pokok bahasan desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang artinya lepas dan sentrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi. Yang pertama, kelompok Anglo-Sakson dan kontinental. Kelompok Sakson memberikan penjelasan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi, maupun kepada badan otonomi daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan politik di daerah yang dimiliki dengan penyerahan kekuasaan sebelumnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Adapun kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Menurut ahli ilmu ketatanegaraan, demokrasi dalam pemerintahan negara yaitu merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi di bawahnya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangan karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintahan pusat. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada otonomi daerah sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam rangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu menjadi suatu atau mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Menurut Amran, desentralisasi dibedakan menjadi tiga. Satu, desentralisasi politik. Yang kedua, desentralisasi fungsional. Dan yang ketiga, desentralisasi kebudayaan. Demikian dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan atau lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjuk kepada beberapa hal berikut. A. Satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. B. Satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. C. Satuan desentralisasi lebih inovatif. D. Satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi, lebih produktif
prakteknya, yaitu desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan sentralisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. B. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat. C. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. D. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gaya kerja antara pemerintah pusat dan daerah. E. Peningkatan efisien dalam segala hal. F. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan segera dilaksanakan. G. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. H. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah. I. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas dan organisasi dapat terbagi. I. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Berikut, desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung. Adapun kelemahan desentralisasi yaitu A. Besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintah bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. B. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. C. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Berikutnya, D. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. E. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keberagaman dan kesederhanaan. Demikianlah penjelasan submateri desentralisasi. Selanjutnya, tugas coba berikan pendapat atau komentar tentang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia setelah kalian membaca kelemahan dan kelebihan dari sistem desentralisasi. Bisa dari internet dan buku-buku penunjang lainnya. Nanti dibacakan oleh masing-masing siswa penilaian secara langsung pada saat tatap muka online. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Atas perhatian dan waktunya, terima kasih. Selamat pagi.